Nggak apa-apa, saya ikhlas kok, saya ikhlas menerima ada netizen atau pemirsa yang mungkin belum terlalu mengenal saya, belum tahu saya sebenarnya seperti apa. Kabar tak sedap menimpa artis Janita Janet yang baru saja dipersunting oleh Danu Sofwan. Pernikahan mereka yang terkesan buru-buru lantaran Janet dikabarkan sudah hamil duluan. Tak ingin membiarkan gosip tersebut semakin liar, pelantun lagu di Reject ini memberikan klarifikasi untuk membuktikan bahwa itu tidak benar. Yuk. Iya. Oke, gimana nih suasana baru nih Janet? Seperti kebahagiaan yang teteh rasain. Kebahagiaan alhamdulillah semakin hari semakin kayak ditambah sama Allah nikmatnya. Ya manusia kan seperti itu ya. Kalau kita ngerasa ya Allah minta dicukupkan, alhamdulillah cukup banget. Aku sama suami sekarang lebih fokus untuk masa depan kita ke depan. Semakin setiap harinya semakin dipupuk, semakin ditumbuhkan, dan ya semakin kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Ternyata kan ada kebahagiaan. Gimana teh menjadi seorang istri? Adaptasinya teh seperti apa? Aku nggak paham ya, karena itu kayak keluar aja dari diri aku sendiri. Kayak teman-temanku bilang sekarang lebih ceria, lebih bahagia. Ya memang itu yang aku rasain. Aku nggak bisa membohongi perasaan aku sendiri. Ada saatnya saya sedih banget pada saat itu. Tapi alhamdulillah sekarang ternyata aku tahu banget Allah itu kemarin aku dikasih sakit dulu biar sekarang tuh nikmatnya luar biasa. Nah, tapi kan untuk bahagia bisa posisi teteh berbahagia, ada juga yang tidak suka gitu kan, netizen khususnya kan. Kabarnya teteh bilang sudah hamil duluan gitu kan. Sampai harus membuktikan teteh pakai tes. Gimana teh? Ya itu balik lagi sesuatu yang memang tidak benar ya. Gak apa-apa, saya ikhlas kok, saya ikhlas menerima ada netizen atau pemirsa yang mungkin belum terlalu mengenal saya, belum tahu saya sebenarnya seperti apa, sampai akhirnya menggunjing, memfitnah, menyudutkan, bahkan sampai wah jahat banget segala macam. Silahkan, alhamdulillah Allah masih ngasih aku kekuatan hati, masih dikasih keikhlasan. Gak apa-apa, aku maklumin aja, mungkin mereka belum kenal sama aku dan aku udah maafin kok kesalahannya. Pasti mudah-mudahan hal-hal buruk yang dituduhkan kepada saya tidak menimpa orang yang menuduhkan itu. Jadi aku balik lagi, kalau kita banyak ngedoain kebaikan, insya Allah deh buat manfaatnya buat kita yang ngomong, buat kita yang mendoakan, gitu aja. Teteh sampai melakukan tes itu salah satunya untuk membungkam mulut netizen atau seperti apa teh? Karena itu sensitif banget kan. Kemarin saya dibilang buru-buru nikah, wah pasti ini karena hamil duluan gitu kan, wah ini untuk menyelamatkan gitu kan, karena hamil duluan jadi harus buru nikah. Itu kan hal yang menyakitkan ya. Kita tuh nikah tuh niat ibadah loh. Kita pengen saling menyelamatkan diri. Kalau misalnya kita nggak cepet-cepet nikah, saya nggak mau. Saya harus ketemu dulu dengan orang yang nggak tepat, kesini dulu, kesana dulu, dengan segala dramanya, baru diketemukan sama Allah dengan jodohnya. Saya nggak mau. Saya benar-benar minta sama Allah, ya Allah langsung pertemukan aku dengan jodoh aku. Sama-sama saya dengan suami sama-sama meminta hal yang sama. Jadi alhamdulillah dikasih kelancaran. Kalau Allah tidak berkehendak, mungkin tidak akan kejadian kemarin akad gitu. Komentar suami teh dengan bertubi-tubinya masalah yang kamu. Sebenarnya ini bukan masalah ya, tapi ini kan pandangan aja. Ya wajar, karena mungkin orang tidak balik lagi. Kalau kata suami aku, mereka nggak kenal kamu, mereka nggak tahu yang sebenarnya. Makanya kita berdua harus memaklumin aja. Nah sekarang saatnya klarifikasi adalah yang memberi ilmu baru untuk orang-orang yang memang belum kenal kami, belum kenal saya. Jangan sampai apa yang diucapkan jadi fitnah. Itu dosa yang nggak kerasa loh. Ya, kalau misalnya saya tidak memaafkan, itu bisa jadi dosa sepanjang masa loh. Ya, fitnah-fitnah lah kayak gitu. Jadi daripada saya kasihan nih netizen yang udah fitnah, dosanya kan berkepanjangan tuh, mendingan saya akhirin dengan klarifikasi. Sampai akhirnya saya minta ke suami saya, oh saya beliin tespek. Aku bilang buat apa? Ya saya buat ngejelasin, maksudnya ini buat netizen yang udah fitnah saya, jadi biar mereka nggak dosa terus nih, biar mereka lihat dan stop di situ. Mereka nggak boleh ngulangin hal yang sama dengan teman-teman yang lain gitu, maksudnya dengan siapapun lah. Perut buncit dikit, kenapa jadi body shaming gitu kan? Perutnya buncit, gendut lah, dibilang hamil duluan. Nah itu kan kayak gitu-gitu hal-hal yang
menyakitkan. Sensitif. Pernah merasa terpuruk tapi dengan kayak percakapan itu bahwa berita itu kan ada di titik terendah tadi gitu kan. Aku bingung, ada orang yang bilang aku tuh gendutan karena mungkin stres menjelang pernikahan. Nanti juga mungkin pemirsa yang lagi mau nyiapin pernikahan pasti kerasa ya, sakit mah gara-gara stres, perut membuncit karena gas asam lambung naik ya. Mudah-mudahan semua sehat-sehat, tapi yang saya alamin kemarin kayak gitu, sampai akhirnya mau akad tuh stres banget, perutku sampai gas asam lambungnya naik, perutku nggak mau blending, apalagi pakai kebaya pemben itu kan, jadi perut kita kayak kenceng gitu kan, kayak kesangkut. Kehidupan Tapi ya itulah, kehidupan baru setelah menikah mungkin ada yang beda nggak sih sekarang? banyak yang beda, semakin bersyukur, semakin berseri-seri. Aku baru ngerasain banget indahnya saling tuh seperti apa, dalam arti kita saling memupuk tiap hari tuh panggil sayang, I love you, sayang, kangen. Kita deketan aja tuh lucu banget ya. Kita deket aja kayak sayang, aku kangen loh, aku kangen sama kamu. Kangen kenapa gitu kan, aneh banget. Kita kan bareng-bareng terus, iya nggak tahu. Dan itu pun yang dilakukan suami aku terhadap aku. Jadi kita berdua sama-sama bangun itu. Tipikal suami yang menurut nggak sih teh, pagi-pagi harus menyediakan sarapan kah atau apa gitu kan? Contoh. Kita sudah sama-sama pernah gagal dalam rumah tangga, pernah sama-sama sendiri, sama-sama mandiri, dan kita berdua tuh sama-sama fighter. Jadi kalau sama fighter kayak udah biasa banget nyiapin segalanya, kebutuhan pribadi itu buat sendiri itu biasa banget gitu. Jadi pas kita berumah tangga pun udah banyak adaptasi. Kita berdua saling, misalnya pagi-pagi aku sayang mau sarapan apa, jadi aku kayak kalau aku nggak sempat masak aku langsung pesan makanan kayak gitu-gitu. Yang pasti makanannya memang suamiku suka kayak gitu. Walaupun misalnya malam-malam dia tahu aku orangnya laparan dan sakit mah kan, jadi tiap malam dia selalu nanya, sayang kamu mau aku beliin apa, jadi saling aja mengisi. Pacarnya kan cinta. Iya, Masya Allah, pacaran setelah nikah itu nikmat banget. 3 hari sebelum akad kita berantem besar-besaran. Berantem besar-besaran di mana ya ternyata itu konflik. Orang yang mau nikah pasti akan kayak gitu, tiba-tiba ada keraguan, tiba-tiba banyak dramanya, sampai kita tuh berujung gini antara akad atau enggak, sampai di ujung gitu. Bahkan kita tuh waktu itu lagi bikin vlog biasa, lagi bikin vlog berduaan, tiba-tiba kita berantem besar-besaran di situ. Dan itu kerekam dong, semua halnya kerekam semua. Dan itu mungkin akan jadi pembelajaran untuk kami, untuk teman-teman juga yang lagi mempersiapkan pernikahan, bahwa hal-hal kecil itu bisa jadi besar kalau keduanya tidak saling terbuka, keduanya saling nutupin kayak gitu. Berarti sampai ada pemikiran untuk kita nggak jadi nikah kan? Lihat nanti di videonya, aku sempet Teteh yang ngomong bilang seperti itu ada. ini bener-bener mungkin dialami oleh banyak orang di luar sana yang mau nikah. Mungkin nggak akhirnya penyelesaian sampai sebegitu serius ngomong Iya. apa konflik? Pokoknya ntar mesti lihat ya videonya, karena Feelingnya apa? kalau kita ceritain dari ya itulah, segala sesuatu harus diawali dengan keterbukaan. Kalau kita pengen melangkah tanpa beban, jangan ada yang kita bawa. Yang bikin berat itu kan beban. Nggak ada kejujuran, kita tutupin sesuatu, itu kan yang bikin berat. Tapi ketika kita mulai bisa satu sama lain membuka sepahit-pahitnya apapun yang sudah terjadi, ya itu akan jadi sesuatu yang meringankan kita banget. Jadi benar-benar kita menempuh hidup baru tuh benar-benar menempuh hidup baru sama-sama dari nol lagi. Nggak cukup waktu untuk menutupi semua kekurangan besar saudara. Sekarang indah banget, kita berdua saling, aduh kayak kemarin aja aku sempet, kita sama sekali belum sempat bulan madu, karena setelah nikah langsung disuguhi jadwal-jadwal kerjaan. Ya alhamdulillah kita terima ini rezeki setelah nikah ya. Allah benar-benar membuka seluas-luasnya rezeki kami. Walaupun ada banyak hal sih sebenarnya dalam acara pernikahan kemarin yang bikin kita banyak belajar, karena kita nyiapinnya cuma berdua, banyak hal-hal yang miss juga. Tapi itu jadi penguat, setelah pernikahan kita jadi semakin solid, semakin satu sama lain saling nguatin. Teh hubungan sendiri memang Gerimis hujan turun ke bumi,
membasahi tanah yang mulai mengering, berlindung